Assalamualaikum, halo, balik lagi bareng Nabi Gadget. Redmi Note 9 Pro kehadirannya udah sangat ditunggu-tunggu oleh para gadget lovers karena ternyata versi resminya yang masuk ke Indonesia adalah Redmi Note 9 Pro Max yang udah ada fitur NFC di dalamnya. Nah, apakah Redmi Note 9 Pro ini layak menggantikan Redmi Note 8 Pro dari segi spek maupun performa? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, awal kehadiran HP ini cukup bikin pusing karena sistem penamaannya yang membingungkan. Ada Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, dan Redmi Note 9S. Nah, simpelnya Redmi Note 9S yang sekarang saya pegang ini adalah versi global dari Redmi Note 9 Pro versi India. Sedangkan Redmi Note 9 Pro versi global yang resmi masuk ke Indonesia, speknya sama persis dengan Redmi Note 9 Pro Max plus tambahan fitur NFC. Tapi pada dasarnya semua varian tersebut punya desain dan jeroan yang mirip kok. Semua sama-sama menggunakan Snapdragon 720G, ukuran layar 6,6 inch Full HD berpanel IPS, baterai berkapasitas 5020 mAh, fingerprint yang berada di samping, serta proteksi Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang. Jadi meskipun patokan review saya kali ini pakai varian Redmi Note 9S aka Redmi Note 9 Pro versi India, bakalan menarik karena saya tetap akan membandingkan perbedaannya dengan Redmi Note 9 Pro versi resmi Indonesia. Mulai dari satu hal yang selalu jadi concern para pemakai HP Xiaomi, yaitu kualitas layarnya. Di beberapa review luar, banyak yang kecewa dengan panel IPS-nya karena punya efek glowing atau light bleeding cukup parah. Seperti yang terlihat di sini, tanpa terkecuali unit yang saya punya ini juga ikutan kena. Tapi setelah beberapa kali update, entah update yang kesekian, yang isinya menyatakan perbaikan dari sisi display, efek glowingnya kini udah menghilang dan nggak pernah kelihatan lagi. Cukup aneh, karena awalnya saya mengira ini adalah kekurangan dari segi hardware, namun ternyata bisa diperbaiki cukup dengan update software. Terus pertanyaan berikutnya, apakah layar di HP ini masih rentan dengan problem image retention atau banyak yang nyebut dengan istilah burn-in? Problem ini biasanya dikarenakan terlalu lama menampilkan gambar statis dalam jangka waktu lama, sehingga ada sisa di layar yang nggak mau hilang walaupun udah pindah ke tampilan lain. Meskipun efek ini sifatnya nggak permanen kok. Seri Redmi yang punya masalah ini biasanya sih menggunakan panel keluaran dari vendor Tianma. Sedangkan setelah saya cek, HP ini menggunakan panel dengan vendor yang berbeda, yaitu Huaxing. Saya udah ngelakuin tes dengan menghidupkan layar selama 1 jam nonstop, tampilan layar statis dan posisi brightness full 100%. Hasilnya nggak ngecewain, sama sekali nggak ada gejala image retention, so good job buat Xiaomi. Tapi jangan senang dulu karena biasanya brand yang satu ini punya kebiasaan menggunakan vendor display berbeda untuk satu tipe smartphone yang sama. Jadi silahkan cek sendiri dan share pengalaman kalian di kolom komentar buat yang udah punya. Oh ya, selain itu HP ini udah support multitouch maksimum 10 jari dan sejauh pemakaian saya, nggak ada isu dari sisi touchscreen baik itu problem ghost touch ataupun touch delay. Kalau ngerasa sewaktu bermain game, bagian sudut bawah layarnya ini terasa kurang sensitif atau ada delay, bisa di-set kok pengaturannya dari game turbo. Settingannya bisa berbeda untuk setiap game yang terdaftar, tinggal geser defaultnya dari posisi medium ke posisi none. Dari segi update software, Redmi Note 9S ini lebih unggul karena udah dapat beberapa kali update, dan yang terakhir adalah MIUI versi 11.0.8. Sedangkan Redmi Note 9 Pro Indonesia, saya cek masih di versi 11.0.2. Yang saya rasakan setiap kali update, performa MIUI-nya semakin baik, nggak cuma buat harian, tapi juga ngaruh di performa gaming. Ya, feelingnya lebih baik dari MIUI 11 waktu pertama kali pakai HP ini, tapi nggak sebaik MIUI 10 di HP Xiaomi lainnya yang pernah saya coba. MIUI 11 buat sebagian besar perangkat smartphone Xiaomi, terutama yang spek menengah ke bawah, banyak mengecewakan pemakainya. Dan entah kenapa, saya tetap ngerasa MIUI 11 ini nggak senyaman serta sesmooth sewaktu masih di MIUI 10. So, saya masih terus berharap semua akan diperbaiki di update-update berikutnya lagi, terutama setelah HP ini kebagian update MIUI 12. Oke, karena umumnya pemakai HP seri Redmi Note ini adalah kaum mendang-mending yang spek selalu jadi prioritas, terutama soal SoC yang dipakai, yaitu Snapdragon 720G. Seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, beberapa kali update software makin bikin performa gaming di HP ini semakin baik. Pengetesan selama 1 jam dengan CPU throttling test menunjukkan grafik performance yang stabil, nggak kelihatan ada drop yang cukup signifikan. Ya, efeknya udah pasti main game nggak lagi terlalu sering frame drop, dan Snapdragon 720G ini memang sangat efisien dengan fabrikasi 8 nanometernya.
So, panas yang dihasilkan bisa sedikit lebih adem dari Redmi Note 8 Pro. Ya, inilah jawaban Xiaomi untuk para Mi fans yang anti MediaTek, Snapdragon 720G. Saking efisiennya ditambah baterai sebesar 5000 mAh, nggak usah ditanya lagi soal ketahanan baterai untuk pemakaian selama 1 hari penuh. Saya sendiri bisa pakai seharian dengan screen on time lebih dari 8 jam. HP Android sekarang memang kapasitas baterainya gila-gilaan, dan nggak sampai di situ, Redmi Note 9 Pro juga memiliki fitur fast charging 30 watt. So, ngisi baterai dari 0 sampai ke 100% hanya butuh waktu 1 jam 10 menit. Sedangkan Redmi Note 9S masih pakai fast charging 18 watt dan butuh waktu 1 jam 50 menit untuk mengisi daya sampai penuh. Ngebahas soal kamera di mana desainnya cukup berani dan tetap punya tonjolan, yang kalau ditanya suka atau enggaknya pasti jawabannya relatif. Sensor kamera utama yang dipakai di Redmi Note 9S ini menggunakan modul kamera 48 megapiksel yang mirip dengan Redmi Note 8. Begitu juga halnya dengan Redmi Note 9 Pro masih tetap pakai sensor 64 megapiksel yang sama dengan Redmi Note 8 Pro. Namun udah tentu peranan software di aplikasi kamera jauh lebih besar dibandingin spesifikasi kameranya sendiri. Nah, saya pribadi nganggap kalau hasil foto di HP ini udah semakin bagus, baik itu di kondisi outdoor dengan cahaya yang melimpah, atau di dalam ruangan dengan kondisi cahaya yang minim. Menurut saya udah cukup sih, nggak perlu install Gcam segala. Tapi buat para pemuja Gcam, peluangnya lebih besar karena selain kamera 2 API-nya udah aktif, penggunaan Snapdragon akan semakin mempermudah pencarian versi Gcam yang cocok dengan HP ini. Oke, kesimpulannya Redmi Note 9 Pro punya upgrade yang cukup signifikan dibandingin pendahulunya Redmi Note 8 Pro. Desain baru, SoC Snapdragon 720G, baterai lebih besar, fast charging 30 watt, dan posisi fingerprint samping yang cukup kekinian. Buat yang kemarin skip Redmi Note 8 Pro, ini worth it banget. Tapi kalau udah pakai Redmi Note 8 Pro, menurut saya nggak wajib upgrade ke seri ini. Karena performanya 11-12 dan dari sisi kamera pun nggak ada upgrade yang berarti. Kekurangan dari HP ini sih masih seputar iklan yang kadang nongol dari sistem MIUI-nya sendiri. Trik lama yaitu mengganti settingan region ke negara lain udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya tetap harus dimatiin satu persatu. Terus dari segi layar mungkin nggak seheboh kompetitor lain yang udah pakai refresh rate 90Hz. Sedangkan di Redmi Note 9 series ini masih pakai refresh rate 60Hz. Oke, sekian dulu video review dari saya. Seperti biasa, kalau suka sama video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe juga channel ini untuk mendapatkan video-video seputar gadget menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.